Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Ibu Maya selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Kurs dan Valuta Asing. Saya Anika Tiara Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nama saya Ilham Kholik, saya sebagai pemateri kedua. Saya Aprilia Dwi Putri, saya sebagai pemateri ketiga. Saya Leni Dwi Marvina sebagai pemateri keempat. Saya Muhammad Habib Rizky, saya di sini sebagai pemateri yang terakhir. Ekonomi internasional adalah salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang sangat menarik untuk dipelajari dan dianalisis. Karena ekonomi internasional mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor dan impor, di mana salah satu permasalahan yang dihadapi dalam ekonomi internasional yaitu mengenai neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lainnya dalam suatu periode tertentu. Neraca pembayaran juga dapat diartikan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa dari individu dan pemerintah asing dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial dan item-item finansial. Tujuan utama neraca pembayaran yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika setelah diterapkan kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1998 telah membawa dampak dalam perkembangan perekonomian nasional, baik dalam sektor moneter maupun sektor real. Depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika menjadi sangat besar pada awal penerapan tersebut. Hal ini membuat meningkatnya derajat ketidakpastian pada aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya, pada sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang bersangkutan di pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan perhatian pemegang otoritas moneter semakin terfokus pada tanggung jawab pengendalian moneter dalam negeri, misalnya pengendalian inflasi domestik. Oleh karena penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem mengambang bebas ditentukan oleh mekanisme pasar, maka hal tersebut akan sangat bergantung pada kekuatan faktor-faktor ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Kurs dan valuta asing. Kurs ialah harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang negara lain ketika kita berbelanja atau membeli barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing adalah mata uang luar negeri. Jadi, kurs valuta asing adalah perbandingan nilai harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan nilai mata uang domestik. Selanjutnya, nilai tukar mengambang atau floating exchange rate mengacu pada sistem nilai tukar di mana penawaran permintaan di pasar valuta asing atau falas menentukan harga mata uang suatu negara. Permintaan tidak melakukan intervensi sama sekali di pasar untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Nilai tukar mengambang bebas kadang-kadang disebut sebagai kurs mengambang bersih atau murni atau fleksibel, clean float atau
clean float. Pergerakan bebasnya memungkinkan nilai tukar untuk menyesuaikan dan memperbaiki ketidakseimbangan seperti defisit transaksi berjalan. Dalam kurs mengambang, nilai mata uang terus berfluktuasi sesuai dengan dasar-dasar permintaan dan penawaran. Bahkan perilaku spekulatif kecil juga berkontribusi terhadap fluktuasi. Nilai tukar mengambang adalah kebalikan dari nilai tukar tetap. Dalam rezim ini, nilai tukar tidak diarahkan pada mekanisme pasar. Pemerintah menentukannya. Sistem nilai tukar tetap membutuhkan intervensi aktif dari pemerintah yang dilakukan dengan membeli dan menjual mata uang di pasar falas. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang pertama ada inflasi terhadap nilai tukar rupiah. Menurut Sukirno, inflasi sangat berpengaruh terhadap nilai kurs valuta asing, di mana inflasi ini cenderung untuk menurunkan nilai suatu valuta asing. Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa efek inflasi. Yang pertama, inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di luar negeri. Oleh sebab itu, inflasi berkecenderungan menambah impor. Keadaan ini menyebabkan permintaan valuta asing itu bertambah. Dan yang kedua, inflasi menyebabkan harga-harga ekspor itu lebih mahal. Oleh karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. Keadaan ini menyebabkan penawaran nilai valuta asing. Yang kedua yaitu suku bunga terhadap nilai tukar rupiah. Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan investor di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari luar, dan juga akan berpengaruh pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar atau JUP. Jumlah uang yang beredar atau JUP merupakan uang yang berada di tangan masyarakat, atau JUP juga bisa dikatakan sebagai money supply. Ada beberapa yang mempengaruhi permintaan uang, diantaranya yang pertama, pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak juga permintaan akan uang, akan semakin besar. Dan yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional. PNB atau GNP adalah konsep yang memiliki arti yang sama dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dengan meningkatkan pendapatan nasional, di mana peningkatan pendapatan nasional ini berupa peningkatan produksi nasional yang akan mendorong meningkatnya hasil ekspor produksi nasional. Selanjutnya yang terakhir ada posisi neraca pembayaran internasional atau BOP. Posisi BOP sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang domestik dan terhadap nilai tukar mata uang asing. BOP dan BOP mencerminkan arus uang masuk dan keluar pada suatu negara. BOP surplus mencerminkan adanya valuta asing yang masuk dalam perekonomian negara, baik melalui transaksi barang maupun jasa maupun aset. Sedangkan BOP defisit menandakan telah terjadinya valuta dana neto keluar negeri sehingga terjadinya excess demand terhadap valuta asing. Analisis masalah dalam jurnal yang berjudul Analisis Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika setelah diterapkannya nilai tukar mengambang bebas di Indonesia. Sejak diterapkannya nilai tukar mengambang bebas di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah memberikan dampak kepada perekonomian nasional, baik di sektor moneter maupun sektor real. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sangat besar pada awal diterapkannya sistem tersebut. Banyak faktor dari yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi yang dituduh menjadi penyebab bergejolaknya nilai tukar tersebut. Oleh karena penentuan nilai tukar mata uang dalam sistem mengambang bebas ditentukan oleh mekanisme pasar, maka sangat tergantung kepada kekuatan faktor-faktor ekonomi yang diduga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Jadi, faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu ada inflasi, perubahan tingkat suku bunga, pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan posisi neraca pembayaran internasional. Yang pertama itu ada inflasi. Nah, inflasi ini sangat berpengaruh besar terhadap kurs valuta asing.
karena inflasi ini menyebabkan harga barang-barang di dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Nah, oleh sebab itu inflasi ini cenderung untuk menambah impor dan permintaan valuta asing itu akan bertambah. Yang kedua ada perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada perubahan jumlah investasi di suatu negara, baik itu dari investor domestik maupun investor asing, yang dapat menyebabkan perubahannya jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional. Dengan meningkatnya pendapatan nasional, maka akan menambah devisa negara sehingga dapat memperbaiki neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang keempat yaitu jumlah uang beredar. Berlebihannya jumlah uang yang beredar pada perekonomian suatu negara akan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang hasil. Dan yang kelima yaitu posisi neraca pembayaran internasional. Posisi neraca pembayaran internasional suatu negara akan sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang domestiknya terhadap mata uang asing. Kumpulan dasar. Secara umum, kurs merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Nilai tukar bisa terjadi perubahan berupa depresiasi dan apresiasi. Artinya nilai tukar bisa menyebabkan penurunan dan penaikan terhadap kenaikan rupiah. Nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar yaitu inflasi suku bunga. Pendapatan nasional jumlah uang beredar dalam posisi neraca keuangan internasional. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.